Di penghujung satu abad Allah akan mengutus pembaharu agamanya. Maka kalau Turki Ottoman runtuh pada tahun 1924, maka 100 tahun kemudian mudah-mudahan akan lahir pemimpin baru. Kira-kira tahun berapa? 2024 kemungkinan akan lahir khilafah Islamiyah. Tahanan Nasional Amerika Serikat memberikan laporan kepada Obama bahwa tahun 2025 tidak bisa tidak khilafah Islamiyah akan berdiri pada tahun 2025. Wow. Ya Allah, Jati akan menjadi sebuah lembaga yang memang di dalamnya adalah para masyayikh yang mengerti ulum syar'i. Dan mari kita berinfak yang terbaik untuk organisasi kita, untuk munas kita, untuk perjuangan kita, dan untuk izzah kita semua. Solusi penyelesaian umat ini hanya apa itu? Khilafah. What? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Pertama, saya ingin mengatakan bahwa mereka itu sekarang sedang kolaborasi. Anies Baswedan sebagai jagoannya, geng Bahtiar Nasir, FPI, HTI, dan kawan-kawannya itu sebagai penyokongnya. Cita-citanya satu. Cita-citanya satu, khususnya yang diucapkan oleh Bahtiar Nasir. Ya, dan sekarang menjadi ramai lagi di publik. Mereka ingin menegakkan khilafah gaya pikiran mereka. Satu kali lagi, mereka ingin menegakkan khilafah gaya pikiran mereka. Mereka ingin ambil kekuasaan ini, kemudian dipimpin oleh pemimpin yang mereka pilih sebagai upaya, sebagai jalan agar khilafah bisa ditegakkan. Jelas kan? Siapa Bahtiar Nasir ngomong itu? Sempat viral, sempat ramai, Bahtiar Nasir menghebohkan jagat dunia maya dan nyata. Didiskusikan di warung-warung kopi, khususnya di tempat saya. Sempat menghebohkan jagat dunia maya dan nyata. Didiskusikan di warung-warung kopi, khususnya di tempat saya ya. Ketika dia mengatakan bahwa 2025 itu bakal khilafah tegak, dan pada tahun 2024 bakal muncul pemimpin yang baru. Dan ini kemudian menjadi viral lagi. Sebelum kita bahas, kita lihat dulu nih ya, statement Bahtiar Nasir, kemudian dipadukan dengan UAS, kemudian dipadukan dengan Anies Baswedan, kemudian dipadukan dengan Yusuf Kala, kemudian dipadukan dengan alumni jaringan Timur Tengah atau Jati yang kafirkan oleh sistem, karena mereka menganggap bahwa sistem demokrasi ini adalah tauhid, pikiran orang kafir, harus diganti. Saya pernah menayangkan salah satu ustadz yang ngomong itu. Bayangkan siapa yang terseret di sana. Pimpinan NU terseret, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pimpinan Muhammadiyah pun sama terseret. Ya banyak pokoknya para tokoh ulama yang terseret dengan statement itu. Berarti kan kalau mau dipertegas, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari syirik, disyirikkan oleh sistem, meninggalnya syirik. Kemudian Kiai Ahmad Dahlan pun sama, syirik, meninggalnya dalam keadaan syirik karena disyirikkan oleh sistem. Gila nggak kira-kira? Punya pemahaman picik seperti ini. Sesuatu yang sifatnya khilafiyah kemudian mereka anggap sebagai akidah. Ya, ketika dia mengatakan bahwa 2025 itu bakal khilafah tegak dan pada tahun 2024 bakal muncul pemimpin yang baru. Bahwa mereka itu sedang kolaborasi, Anies Baswedan sebagai jagoannya. Dan satu kali lagi mereka berkumpul di kolam yang sama, di dukungan yang sama, di arah perubahan yang sama, berkumpul di Anies Rashid Baswedan.
Ya, ini penting untuk kemudian kita tahu sama-sama sebetulnya punya agenda apa mereka. Nah, inilah agendanya. Saya kasih tahu, inilah agendanya. Satu kali lagi saya kasih tahu, inilah agendanya. Silakan aja, terserah masyarakat. Setelah tahu agenda mereka, terserah masyarakat mau seperti apa. Ketika mereka jelas berkumpul mendukung salah satu calon presiden, ya, dan tujuan akhirnya akan seperti apa, silakan serahkan kepada masyarakat. Maukah dipimpin oleh sekelompok orang yang punya egoisme tinggi, yang punya pemahaman kerdil soal khilafah dan sebagainya? Maukah Indonesia ini dipimpin oleh orang yang punya pemahaman itu, yang mentogut-togutkan Pancasila, yang mengkafir-kafirkan para pendahulu kita? Nggak tanggung-tanggung tuh orang HTI itu. Banyak para penceramah HTI itu yang ngomong, Indonesia, ya, dari semenjak kemerdekaan 1945 sampai sekarang, ya, yang mati itu, yang meninggal itu kufur, syirik. Di Indonesia sudah hasil ijtihad para ulama di dalamnya, ya, menghasilkan produk NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang 1945. Ya wis, ini adalah hukum yang mesti kita patuhi sama-sama sebagai orang Indonesia. Wajib kita taati. Lagian tidak ada satupun butir-butir Pancasila yang bertentangan dengan Al-Quran. Gak ada. Ini sudah benar secara Al-Quran, secara Al-Hadis, secara agama, ya, itu sudah benar kepemimpinan hasil ijtihad, yaitu yang mesti kita adopsi, yang mesti kita taati. Paham ya? Udahlah, saya kira sudah terlalu banyak orang yang menjelaskan tentang khilafah. Intinya satu, bahwa mereka punya tujuan yang sama, bersama-sama sekarang untuk mendukung siapa? Geng Bahtiar Nasir, FPI, HTI, dan kawan-kawannya itu sebagai penyokongnya. Cita-citanya satu, khususnya yang diucapkan oleh Bahtiar Nasir, ya, dan sekarang menjadi ramai lagi di publik. Mereka ingin menegakkan khilafah. Gaya pikiran mereka yang ingin menegakkan khilafah, kepemimpinan itu adalah urusan khilafiyah, urusan ijtihadiyah, bukan urusan akidah, ya, yang termaktub secara teksnya jelas di dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis sekalipun. Ya, enggak ada yang sifatnya akidah, itu tidak ada kepemimpinan ijtihadiyah. Artinya setiap zaman punya masanya, setiap masa ada pemimpinnya, dan itu bisa jadi, boleh jadi berubah-ubah gaya kepemimpinan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, karena satu kali lagi kepemimpinan itu sifatnya bukan akidah tetapi ijtihadiyah, tetapi khilafiyah. Maka boleh jadi setiap kepemimpinan generasi itu, yang segenerasi itu ijtihad menentukan sistem apa yang mesti kemudian memimpin bangsa ini. dan mereka ingin ambil kekuasaan. Ini kemudian dipimpin oleh pemimpin yang mereka pilih. Dan efeknya akan seperti apa ketika mereka menguasai Indonesia? Silakan, Anda yang menentukan karena Anda yang memilih. Kita yang menentukan karena kita yang memilih. Kebetulan kita sekarang masih demokrasi, ya, dan kita masih sistemnya nyoblos, masyarakat yang nyoblos, maka kita yang menentukan siapa yang layak untuk memimpin Indonesia. Indonesia